Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kelima tahun ini, tahun 2020, yaitu bulan Mei. Itulah sebabnya seperti biasanya kalau kita mengadakan ibadah bersama di gereja setiap awal bulan daripada setiap bulan. Di dalam ibadah minggu kita seringkali mengadakan perjamuan kudus. Tapi apa boleh buat, kita tidak bisa melakukan perjamuan kudus karena kita masih beribadah ya, bersama-sama di gereja, di rumah kita masing-masing. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini saya berpenampilan yang berbeda, memakai jas dan dasi seperti biasanya kalau saya melayani perjamuan kudus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, yaitu Dia yang tidak pernah berubah dapat mengubah segala sesuatu. Sebelum kita merenungkan tema ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon hikmat dari Tuhan untuk kita dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini ya Tuhan kami boleh memasuki bulan yang kelima, bulan Mei di tahun 2020 ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat mengerti maksud-Mu melalui firman-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan ya Tuhan kami dapat mengerti, dan pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami yang nyata dari hari ke hari. Berkati hamba-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, sehingga apapun yang kami sampaikan ya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, dan melaluinya nama-Mu dipuji dan ditinggikan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca terlebih dahulu nats firman Tuhan untuk merenungkan tema yang saya sebutkan tadi, yaitu Dia yang tidak pernah berubah dapat mengubah segala sesuatu. Kita akan membacanya dari Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Markus pasalnya yang ke-9, Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus berangkat pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya.
Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa setelah Yesus bangkit dari kematiannya dan benar-benar hidup, ia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan beberapa orang terdekatnya pada waktu itu. Dan salah satu peristiwa yang menceritakan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu setelah kebangkitannya dari antara orang mati, diceritakan di dalam nats yang barusan kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya kita akan coba melihat beberapa kebenaran yang terkandung di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema, yaitu Dia yang tidak pernah berubah dapat mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati tidak secara otomatis atau tidak seketika itu juga dapat mengubah keadaan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Hal ini disebabkan oleh karena mereka belum secara langsung melihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan hidup. Dan barulah keadaan mereka berubah setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka setelah kebangkitannya. Itulah arti dan makna yang sesungguhnya dari setiap peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya yang dicatat di dalam Alkitab. Itulah sebabnya nats firman Tuhan hari ini dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan melihat kembali beberapa peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan merenungkan sebuah tema yang saya beri judul, sekali lagi, Dia yang tidak pernah berubah dapat mengubah segala sesuatu. Pertanyaannya ialah, apa saja yang dapat diubah oleh Tuhan yang tidak pernah berubah itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita bertanya apa saja yang dapat diubah oleh Tuhan yang tidak pernah berubah itu, maka yang pertama adalah Tuhan dapat mengubah hidup yang penuh dengan kesedihan atau duka cita menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Dalam ayat yang ke-9 secara khusus, Bapak Ibu Saudara, diceritakan dalam teks yang barusan kita baca tadi, dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Saudara, memang Markus tidak secara detail menceritakan peristiwa ini, tetapi Yohanes dalam Injilnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih detail menceritakan peristiwa ini. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang ditulis oleh Markus ini diceritakan secara detail peristiwa itu oleh Yohanes dalam Injilnya
pasalnya yang ke-18, pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 18. Ayat 11 dikatakan, Yohanes menulis bahwa tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Maria sebagai manusia biasa setelah kematian Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang manusiawi. Wajar kalau Maria Magdalena dan perempuan yang lain yang bersama-sama dengan dia bersedih oleh karena ditinggal orang yang dikasihi mereka, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesedihan Maria Magdalena dan perempuan yang lain menjadi perhatian daripada Tuhan Yesus secara khusus. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan satu tujuan, untuk mengubah kesedihan mereka menjadi sukacita yang luar biasa yang mereka akan alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat situasi dan keadaan dunia pada umumnya saat ini akibat wabah virus corona, banyak orang yang dirundung kesedihan karena melihat masa depan hidupnya dan keluarganya yang serba tidak menentu. Berita sukacita bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini yang mungkin mengalami perasaan hati yang diliputi oleh kesedihan seperti yang dialami oleh Maria Magdalena adalah, pandanglah Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup itu. Dan ketika saudara memandang dia, maka seketika itu juga ia sanggup mengubah hati saudara yang diliputi dengan kesedihan menjadi melimpah dengan sukacita yang penuh. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dapat kita melihat dari kebenaran ini yang mau diajarkan oleh Markus sebagai penulis Injil ini. Lalu kebenarannya yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 dari Injil Markus, dari teks yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat satu kebenaran lagi, bahwa apa saja yang dapat diubah oleh Tuhan, yang tidak pernah berubah itu, selain Tuhan dapat mengubah hidup yang penuh dengan kesedihan menjadi hidup yang penuh dengan sukacita, tetapi juga Tuhan dapat mengubah hidup yang tanpa harapan menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 diceritakan di situ, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Sekali lagi, Markus tidak secara detail menceritakan peristiwa dua orang murid ini yang disebutkan dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Tetapi kalau kita melihat versi Lukas, di dalam Injilnya pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35, maka di sana kita dapat mengerti ceritanya secara detail. Diceritakan di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-13
pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Lalu ayat yang ke-18, seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Lalu ayat yang ke-21 puncaknya adalah, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dari kisah ini secara singkat saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dua orang murid yang diceritakan secara detail oleh Lukas, yang salah satunya disebutkan bernama Kleopas, mereka dalam perjalanan menuju ke sebuah kota yang bernama Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem, pusat pelayanan para murid pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke kota yang bernama Emmaus? Tidak lain tidak bukan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca ceritanya di situ, oleh karena mereka kecewa. Oleh karena mereka kecewa. Itulah sebabnya dalam ayat 21 sekali lagi dikatakan bahwa mereka berkata bahwa padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah itu adalah Tuhan Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mereka kecewa setelah mereka melihat Yesus itu dijatuhi hukuman salib dan berakhir kepada kematian. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekecewaan seringkali terjadi oleh karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Dan itulah yang terjadi dan yang dialami oleh kedua orang murid yang diceritakan dalam kisah ini. Mereka kecewa karena Tuhan Yesus dijatuhi hukuman salib dan berakhir dengan kematian. Mereka sesungguhnya mengharapkan Yesus menjadi raja atas bangsa Israel dan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Mereka kecewa karena harapan mereka pupus ketika mereka menyaksikan Yesus dijatuhi hukuman salib dan pada akhirnya mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penerapannya dalam kehidupan kita dengan melihat situasi dan keadaan dunia pada umumnya saat ini, banyak orang yang mulai kehilangan harapan hidupnya. Banyak berita yang kita dengar akhir-akhir ini bahwa tingkat kematian yang disebabkan oleh karena bunuh diri akhir-akhir ini meningkat secara tajam dan drastis. Sudah pasti bahwa orang yang bunuh diri kebanyakan disebabkan oleh karena putus asa dan kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Tapi berita sukacita bagi Bapak Ibu Saudara hari ini yang mungkin juga mengalami kekecewaan dan mulai kehilangan harapan hidup seperti yang dialami oleh kedua murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang meninggalkan Yerusalem
dan menuju ke kota yang bernama Emmaus. Berita sukacitanya adalah, pandanglah Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup itu. Dan ketika saudara memandang Dia, maka saudara dapat melihat masa depan saudara yang penuh harapan dan masa depan saudara yang penuh dengan kebahagiaan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tidak lain tidak bukan karena Tuhan dapat mengubah kehidupan kita yang kehilangan harapan menjadi satu kehidupan yang penuh dengan harapan itu sendiri. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat diubah oleh Tuhan yang tidak pernah berubah itu? Yang ketiga, Tuhan dapat mengubah hidup yang penuh dengan keraguan menjadi hidup yang penuh dengan kepastian atau keyakinan. Ayat yang ke-14 dari Injil Markus, dalam teks yang kita baca, dikatakan di situ, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lagi-lagi Markus, Bapak Ibu Saudara, hanya secara ringkas mencatat peristiwa ini. Dan kalau kita mau tahu cerita secara detailnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Di sana dikisahkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri secara khusus kepada ke-11 muridnya yang masih tersisa. Tentunya tidak termasuk Yudas Iskariot. Karena sebelum Yesus disalib, Yudas Iskariot telah meninggalkan kumpulan murid-murid dan telah mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Dan pada saat Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya secara khusus pada waktu itu, pada saat itu ada salah seorang murid yang tidak hadir, yang bernama Thomas. Itulah sebabnya dalam ayatnya yang ke-26 dalam Injil Yohanes pasal 20 dikatakan bahwa 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, namun melihat." Namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid yang secara langsung melihat Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup dari kematiannya adalah orang-orang yang paling bahagia saat itu, karena menjadi saksi hidup
dan peristiwa sejarah kebangkitan Tuhan Yesus. Namun tahukah saudara bahwa yang lebih berbahagia adalah saudara dan saya? Mengapa? Karena Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-29, bagian yang terakhir dalam Injil Yohanes pasal 20. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapakah mereka yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Mereka yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah saudara dan saya. Berbahagialah saudara dan saya yang tidak melihat namun percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Apa artinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam situasi apapun. Jika saat ini hidup saudara dan saya diliputi dengan keraguan oleh karena situasi yang tidak menentu, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup itu. Sebab hanya Dia dan di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu menjadi pasti. Yakinlah bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat memberi kepastian untuk hidup kita di dunia ini dan hidup kita di masa yang akan datang. Karena apa? Karena Tuhan dapat mengubah hidup yang penuh dengan keraguan menjadi hidup yang penuh dengan kepastian atau keyakinan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulannya, Dia yang tidak pernah berubah dapat mengubah segala sesuatu. Apa saja yang dapat diubah oleh Tuhan yang tidak pernah berubah itu, yang kuasanya tidak pernah berubah, yang pribadinya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yang pertama, percayalah Tuhan dapat mengubah hidup yang penuh dengan kesedihan atau duka cita menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Yang kedua, Tuhan dapat mengubah hidup yang tanpa harapan menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Tuhan dapat mengubah hidup yang penuh dengan keraguan atau kebimbangan menjadi hidup yang penuh dengan kepastian dan keyakinan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca dan kami renungkan ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau yang tidak pernah berubah dapat mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau dapat mengubah hidup yang penuh dengan kesedihan menjadi hidup yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau dapat mengubah hidup yang penuh dengan ketidakpastian menjadi hidup yang penuh dengan harapan dan masa depan yang penuh. Dan Engkau dapat mengubah hidup yang penuh dengan keraguan menjadi satu kehidupan yang penuh dengan kepastian dan keyakinan. Terima kasih untuk prinsip-prinsip kebenaran ini. Meteraikanlah dan tanamkanlah prinsip-prinsip kebenaran ini, sehingga kami dihiburkan, kami dikuatkan, dan kami disegarkan oleh Tuhan melalui firman. Kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami nikmati sepanjang ibadah kami pada hari ini.
biarlah sebentar ya Tuhan kami pulang membawa berkat-berkat itu, menghidupinya dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.